Oke, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi, ya, konsep dan service pada Linux Debian. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait manajemen user, group, ya, dan kali ini kita akan membahas terkait file permission, ya. Jadi file permission merupakan salah satu fitur pada sebuah sistem Linux di mana kita dapat mengatur izin atau hak akses dari sebuah file, ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah file, ya. Kita punya sebuah file. Nah, file yang kita miliki tersebut memiliki tiga hak akses, ya. Ada R, ada read, terus ada W, ada writable, sama ada X atau executable. Jadi secara umum, ya, di file sistem Linux itu mengimplementasikan tiga role, ya. Ada role user, ada role group, dan ada role others, ya. Jadi masing-masing role itu akan punya permissionnya sendiri, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita coba amati pada file system di Linux, kita login dulu. Nah, kali ini kita akan gunakan Debian client, ya. Debian server sebenarnya yang kita pasangkan interface desktop, ya. Kita coba jalankan. Oke, kita coba buka Debiannya di. Oke, sudah jalan. Kita tunggu sampai booting up. Oke, sudah booting. Kita login. Kita akan login menggunakan root saja. Oke, selanjutnya akan masuk ke desktop, ya. Nah, untuk bisa melakukan manajemen file, kita akan masuk ke terminal mate, ya. Nah, ini terminal. Oke. Oke, jadi ini konsolnya. Jadi cara kita untuk melihat sebuah file permission pada sebuah file pada sistem operasi berbasis Linux dengan mengetikkan perintah ls spasi minus l, ya. Nah, ketika kita ketikkan ls spasi minus l, dia akan menampilkan yang pertama, informasi yang akan ditampilkan adalah permissionnya, ya, jenis filenya. Nah, kalau ada simbol D berarti itu adalah directory, ya, atau folder. Oke. Jadi kalau ada simbol dash berarti dia adalah sebuah file. Sedangkan kalau ada simbol L maka dia adalah sebuah symbolic link. Nah, di sini setelah karakter yang pertama, kita bisa lihat ada karakter yang selanjutnya, ya. Ada RWX, ya. Ada R garis datar X, ada R garis datar X. Berarti makna dari file permission ini, file permission ini dapat kita penggal ke dalam tiga, ya. Yang pertama ini user, oke. Yang kedua ini adalah group, dan yang ketiga ini adalah other, ya, other. Jadi seperti itu. Ada user, ada group, ada other. Nah, selanjutnya bagaimana agar file permissionnya menjadi bernilai seperti ini, ya, RWX, RWX, RWX. Maka kita akan coba buat sebuah file, ya, dengan menggunakan perintah touch file permission. Oke, setelah kita ls min l, hasilnya akan seperti ini. rw rr dash dash. Oke. Nah, ini file kita. Jadi kita coba clear dulu ls min l file permission. Nah, kita akan ubah dia agar simbol permissionnya sama dengan yang di sini, ya. Jadi chmod, ya. Jadi perintah chmod ini merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan perubahan permission, ya. Perubahan permission. Jadi fungsinya untuk melakukan proses perubahan permission terhadap sebuah file atau folder, ya. Jadi caranya chmod spasi 777. Nah, 77 ini akan kita pelajari nanti, spasi file permission. Nah, kalau kita ls min l, maka hasilnya, ya, hasil dari filenya akan sama persis dengan yang ada di sini, ya. Ini berarti file ini, ya, akan diberi akses
RWX, read to write execute untuk user, RWX untuk grup, dan RWX untuk filenya. Oke, penjelasan dasar untuk file permissionnya sudah aman ya. Kita beralih ke slide yang kedua. Nah, ini untuk perhitungan angka ya, perhitungan nilai. Jadi total nilainya ya, ketika kita melakukan sebuah permission, itu total nilainya adalah 7 ya. Nah, konsep file permissionnya menggunakan bilangan oktal ya. Jadi hanya 8 bit, 8 digit dari 0 sampai 7 ya. Jadi kalau kita mau berikan dia akses RWX berarti 7 ya. Jadi R ini bernilai ini ya, R bernilai 4. Kalau W bernilai 2. Oke, bisa dipahami. Sedangkan X bernilai 1 ya. Jadi kalau kita jumlahkan 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7. Itu untuk digit yang pertama ya. Digit yang pertama yang ini. Sedangkan digit yang kedua ya, itu tergantung kebutuhan kita ya. Apakah file ini saya ingin grup saya bisa melihat atau tidak. Apakah grupnya tidak memiliki hak akses menulis atau melakukan perubahan dan lain sebagainya. Jadi itu semua tergantung kita sebagai pemilik dari file. Makanya namanya file permission ya. Oke, konsep pengaturan bilangannya seperti ini. Jadi kalau kita mau file kita bisa dibaca full oleh owner, tidak bisa dibaca oleh group, dan tidak bisa dibaca oleh other, maka pengaturan permissionnya adalah 7 ya. Terus kita berikan 0, no permission, dan di sini juga kita berikan 0, null permission. Jadi kita bisa implementasikan chmod spasi 700 file permission. Kalau kita ls-l lagi, di sini kita bisa lihat ya, yang bisa mengakses atau menggunakan file kita hanya kita sendiri ya, sebagai usernya ya, sebagai usernya. Orang lain tidak bisa membaca ya, tidak bisa menulis ataupun mengeksekusi file yang kita miliki ini. Oke, konsepnya sudah aman ya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika kita ingin untuk grup saya, untuk grup hanya bisa membaca saja, dan untuk other hanya bisa membaca juga. Jadi berarti kalau dia aksesnya hanya membaca berarti 4 ya. Jadi tinggal kita konfigurasi permissionnya chmod spasi 7 ya. Selanjutnya 4 spasi 4 ya. Jadi kita ketikkan chmod 744 file permission. Nah, kalau kita ls-l, hasilnya akan seperti ini. Jadi user itu memiliki hak akses penuh ya. 3 digit pertama, 3 digit kedua adalah grup. Grup memiliki hak akses read saja, dan other hanya memiliki hak akses read saja atau membaca saja ya. Seperti itu. Oke. Kita ke slide ya. Konsepnya seperti ini. Ada masing-masing kelompok user ini memiliki 3 hak akses. Ada read, ada write, ada execute ya. Jadi ada read, ada write, ada execute terhadap sebuah file atau folder. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sebuah file atau folder yang kita miliki itu memiliki tingkat keamanan ya. Meskipun semua user atau semua user dalam grup ini bisa masuk ke sistem, namun kita bisa mempersonalisasikan sebuah folder atau sebuah file agar hanya dapat diakses oleh kita ya, sebagai seorang pemilik dari file atau folder tersebut. Oke, itu secara umum konsep file permissionnya seperti itu. Jadi kalau yang ini sesuai penjelasan saya, read, write, execute permission for file owner ya. Jadi 3 digit yang pertama adalah hak akses baca, tulis, dan eksekusi untuk pemilik dari file tersebut. Nah, pemilik dari file itu yang mana? Pemilik dari file itu yang ini ya, ownership-nya. Oke. Yang root ya. Sedangkan yang 3 digit yang kedua adalah untuk group owner ya, untuk orang-orang yang masuk dalam kategori grup ya. Misalnya kita memiliki grup siswa ya, dan di situ ada siswa 1, siswa 2, siswa 3. Ketika kita berikan hak akses baca dan tulis,
itu seluruh anggota dari grup itu bisa membaca dan menulis ya. Seluruh user yang menjadi anggota dari grup tersebut akan memiliki hak akses baca dan tulis seperti itu. Sedangkan yang terakhir adalah all other user ya. Untuk user yang lain yang tidak termasuk dalam grup, bukan pemilik, itu akan diberikan hak akses pada file yang terakhir ya. Oke. Itu konsepnya. Oke, ya jadi perhitungan angkanya seperti ini ya. Ada read itu 4, write itu 2, dan execute itu 1. Nah, selanjutnya ya konsepnya seperti ini. Ya, 41 kalau kita mau user other-nya hanya bisa membaca dan eksekusi saja, berarti tinggal kita tambahkan 4 tambah 1 ya. Kalau kita mau usernya hanya bisa menulis dan mengeksekusi, berarti 3 ya, 2 tambah 1, 4 tambah 2, 6, 7 ya. Jadi konsepnya seperti itu. Selanjutnya kita memiliki studi kasus ya. Studi kasus misalnya kita buka sebentar, aksesoris, kita buka Pluma. Nah, di sini misalnya kita punya soal latihan. Yang pertama, buatlah sebuah file dengan nama tkj dan berikan dan konfigurasi permission ya. Permissionnya agar hanya dapat dibaca oleh grup dan other, dan dapat dibaca dan ditulis oleh user ya. Contoh kasusnya seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah file ya dengan nama tkj ya, sebuah file dengan nama tkj, dan kita diminta untuk melakukan konfigurasi permissionnya agar hanya dapat dibaca oleh grup dan other, dan dapat dibaca dan ditulis oleh user ya. Berarti perintah yang kita lakukan pertama adalah touch spasi tkj ya. Kita membuat file dulu. Setelah itu kita implementasikan permissionnya chmod spasi dibaca dan ditulis ya. Berarti baca dan tulis adalah write adalah 4 tambah 2 ya. Berarti 4 tambah 2, 6, dan hanya dapat dibaca oleh grup dan other. Berarti hanya seperti ini file konfigurasi file permissionnya. Jadi 6 berarti hanya bisa dapat dibaca dan ditulis, dan other dan grup hanya bisa dapat membaca ya. Jadi kita coba implementasikan touch tkj. Selanjutnya chmod 644 oke untuk tkj. Jadi kalau kita ls-l tkj, maka konfigurasi file permissionnya akan seperti ini. Jadi sebuah file ini hanya dapat dibaca dan ditulis oleh user, hanya dapat dibaca oleh grup, dan hanya dapat dibaca juga oleh other. Ya, kira-kira konsep permissionnya seperti itu. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kita akan coba singgung ya terkait ownership ya pada video berikutnya, pada pengenalan perintah-perintah dasar. Jadi chown ya. Jadi chown itu merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk mengganti pemilik dari sebuah file ya. Man chown change file ownership and group. Jadi perintah ini dapat kita gunakan untuk mengganti hak akses permission untuk sebuah file atau sebuah folder. Misalnya kita punya file tkj ya. File tkj ini kan dibuat oleh super user otomatis. User yang digunakan itu root ya. Nah, kita bisa ubah. Misalnya kita cek dulu ada berapa orang sistem. Di sini ada tkj, ada user tkj. Jadi kita bisa rubah permissionnya chown tkj spasi tkj. Jadi perintah ini akan mengubah kepemilikan file ya. Kepemilikan file yang awalnya dimiliki oleh root, sekarang harusnya sudah dimiliki oleh, kita bisa cek, sudah dimiliki oleh user tkj. Oke, konsepnya simple seperti itu ya. Kenapa titik 2? Karena ini untuk user dan grupnya.
Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.